Ayo subscribe Gaji Sarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah atau bagi Allah. Allah Ta'ala membuka surah Al-Kahfi ini dengan pernyataan bahwa dialah yang berhak akan pujian. Segala puji itu hanya milik Allah. Maka tidak ada yang berhak atas pujian kecuali Allah. Maka jangan pernah merasa memiliki pujian itu. Ketika kita mendapat pujian dari makhluk, begitu, kembalikan kepada Allah. Sebab pujian itu milik Allah. Karena ketika merasa memiliki pujian itu, kadang-kadang terjebak kita dengan pujian. Ya, merasa bangga dipuji-puji orang. Kembalikan pada Allah. Alhamdulillah. Tidak usah jadi nepuk dada. Siapa dong? Ya. Oh, kalau bukan saya, itu berarti dia merasa memiliki pujian itu, ya. Jadi pujian Allah, pujian kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah itu, dan pujian Allah kepada zatnya, semuanya itu miliknya. Banyak di Al-Quran Allah memuji zatnya, kan? Subhanalladzi asra bi'abdih. Nah, itu kan memuji dirinya. Allah memuji dirinya, maha suci zat yang telah memperjalankan. Siapa sedang dipuji? Allah. Sombong dong Allah muji diri sendiri. Biarin, Allah mah berhak untuk sombong juga. Ya. Pantas Allah mau sombong juga. Dan salah satu di antara sifatnya al-mutakabbir. Ya. Gitu. Nah, kalau manusia yang nggak ada pantas-pantasnya untuk sombong itu. Nah, jadi pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada makhluk, seperti pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu di surat Al-Qalam ayat 4. Itu pujian Allah pada makhluk, ya. Kemudian pujian makhluk kepada Allah. Ya, seperti kita yang memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, gitu. Pujian makhluk kepada makhluk, yaitu kita memuji sesama. Ya. Rajin banget ya teman saya itu. Nah, itu memuji, kan? Nah, semua pujian itu pemiliknya siapa? Allah. Gitu. Jadi ketika kita dapat pujian, nah, supaya tidak jadi bangga diri, kembalikan pada pemiliknya. Alhamdulillah. Ya, saya mau bukan apa-apa. Semuanya karena Allah. Nah, begitu, Pak. Lalu sama aja. Iya, sama aja. Karena ujub itu bukan perbuatan lisan, tapi perbuatan hati, ya.
Kemudian firman berikutnya Allah menjelaskan apa alasannya bahwa dia itu berhak atas pujian. Apa lanjutannya? Alladzi anzala ala abdihil kitab. Dia telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab, yaitu apa? Al-Qur'an. Berarti salah satu di antara alasan kita memuji Allah adalah karena diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran berarti itu karunia yang besar bagi umat manusia, ya. Walam yaj'al lahu iwajan. Walam yaj'al, dan dia Allah tidak menjadikan lahu bagi Al-Quran iwajan, kebengkokan, penyimpangan. Iwaj itu, ya. Walam yaj'al lidzalikal kitabil azimi iwajan, bahwa Allah tidak menjadikan pada Al-Quran itu ada kebengkokan, yaitu mailan anil haq, yaitu menyimpang dari kebenaran. Wal i'tidal fi alfazihi wa ma'anihi, serta juga menyimpang dalam lafaz dan makna-maknanya. Fahuwa kalamun mustaqimun muhaqqiqun lil akhizi bih kulla sa'adatin wa kamalin fil hayatain. Maka Al-Quran adalah firman Allah yang lurus, yang akan mewujudkan bagi siapapun yang berpegang teguh kepadanya, mewujudkan kebahagiaan yang sempurna atau dan kesempurnaan di dunia dan akhirat. Siapapun yang mengambil Quran sebagai pedoman hidupnya tidak akan rugi. Dia akan merasakan bahagia dunia akhirat. Kenapa? Sebab buku ini bukan sembarang buku, tapi kitab suci yang agung, yang tidak ada penyimpangan sedikit pun. Gitu. Jadi tidak usah ragu dengan Al-Quran. Bahkan di awal sejak kita masuk surat Al-Baqarah kan sudah dinyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka jika hati kita masih meragukan sebahagian ayat-ayat Quran, nah berarti hatinya harus diperbaiki. Tidak ada yang perlu diragukan dari Al-Quran itu. Kenapa? Murni isinya itu firman Allah, dan murni isinya adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Berapa persen tingkat kebenarannya? 100%. Sebab ini adalah firman Allah. Nah, kalau undang-undang buatan manusia, ya itu mah belum tentu benar. Tergantung yang bikin kan. Tergantung yang bikin, kepentingannya untuk apa itu aturan dibuat. Makanya bisa diotak-atik sesuai kemauan kan. Iya, pengennya begini rubah dulu undang-undangnya, pengennya begini rubah lagi. Nah, Quran ya nggak bisa begitu. Ya. Al-Quran tidak ada begitu, Pak. Disesuaikan dengan kemauannya. Qayyiman itu artinya apa? Yang qayyim, yang lurus, sebagai bimbingan yang lurus. Qayyim itu artinya yang lurus. Mu'tadilan khalian minal ifrat wat tafrid,
Jadi yang lurus, yang tidak berlebihan dan juga tidak ada kekurangan. Qayyiman 'alal kutubis sabiqah, muhaiminan 'alaiha, al-haq fiha ma ahaqqahu wal batilu ma abtalah. Termasuk makna lainnya dari qayyiman adalah yang meluruskan kitab-kitab suci sebelumnya sebagai penguji kebenaran kitab-kitab yang ada sebelumnya. Maka yang benar pada kitab suci itu adalah apa yang dibenarkan oleh Quran. Yang batil di dalam kitab suci itu adalah apa yang dinyatakan batil oleh Al-Quran, begitu. Ya. Kenapa? Karena pada Taurat dan Injil khususnya itu sudah banyak sekali penyimpangan. Banyak yang dimasukkan tulisan-tulisan tangan, tulisan para pendetanya, itu tidak murni lagi isinya wahyu itu. Maka Al-Quran lah, kalau dalam ayat-ayat lain yang sering ditemukan itu musaddiqan lima baina yadai. Quran itu musaddiq. Musaddiq itu yang membenarkan. Nah, kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan itu selain maknanya mengakui kebenaran, juga dalam arti meluruskan penyimpangannya. Begitu. Meluruskan penyimpangannya. Berarti mana ajaran yang dipastikan benar dalam kitab suci sebelumnya adalah apa yang tertuang di dalam Al-Quran ini. Itu. Jadi kalau akidahnya Al-Quran mengajarkan tauhid, kitab-kitab suci sebelumnya pun sama. Tidak ada yang mengajarkan trinitas dan mengajarkan keyakinan yang lain, begitu, sama. Tuqayyiman artinya. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang fungsi dari Al-Quran ini. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Liyunzira ba'san syadida. Liyunzira, untuk memberi peringatan, supaya dia memberi peringatan. Artinya bisa ini subjeknya kembali ke Al-Quran atau kembali ke abdihi tadi itu, hambanya Nabi Muhammad. Bahwa Allah menurunkan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, sekaligus kitab yang meluruskan penyimpangan kitab lainnya, agar dia Muhammad memberi peringatan ba'san syadidan, akan siksaan yang keras, milladunhu, dari sisinya, dari sisi Allah. Pada siapa? Siapa yang diberi peringatan? Orang-orang yang zalim. Itu baik karena perbuatan syiriknya ataupun perbuatan maksiat lainnya. Baik azab yang diancamkan dan diperingatkan itu di dunia ataupun di akhirat. Yanzilu bihim min indi rabbihim allazina kafaru bih, yaitu azab yang datang menimpa, datang dari Tuhan mereka yang mereka ingkari dan mereka persekutukan. Wa asauhu wa kazzabu rusulah, mereka durhaka kepadanya, mendustakan rasul-rasulnya. Nah, jadi satu fungsi Al-Quran itu adalah agar Nabi yang diberikan kitab suci ini padanya bisa memberi peringatan. Maka isi di Al-Quran itu salah satunya adalah ancaman bentuknya. Ya, ada ancaman-ancaman.
ancaman dengan siksa, ancaman dengan neraka, ancaman dengan macam-macam kan, baik yang di dunia maupun di akhirat. Nah, itu salah satu di antara isi Al-Quran seperti itu, termasuk ancaman dengan kecelakaan. Kan ada ya, bagi orang-orang yang sholat. Ada? Hah? Yang sholat diancam celaka ada? Tuh, jadi nggak usah sholat. Surat apa itu? Al-Ma'un. Ya, fawailun lil musallin. Nah, yang ternyata ayat itu turun ya, mengecam siapa? Ancaman terhadap siapa? Baru kemarin tuh, Bu. Nah, orang-orang munafik. Jadi Al-Ma'un itu 3 ayat pertama turunnya di Mekah, ya, mencela orang-orang kafir, sedangkan 4 ayat terakhir turunnya di Madinah, mencela orang-orang munafik yang lalai dari sholatnya. Tuh, yang lalai dari sholatnya. Makanya bukan hanya kekafiran, tetapi kemaksiatan pun termasuk yang menjadi sasaran peringatan itu, ya. Yang lalai dari sholat itu adalah orang-orang yang tidak mengingat urusan sholat, sehingga seringkali luput mengerjakannya atau seringkali mengerjakannya di akhir waktu. Nah, itu yang diancam tuh, ya. Nah, lalai. Insya Allah yang sudah istiqomah senantiasa di awal waktu, ya, mudah-mudahan tidak terkena ancaman itu. Apalagi berikutnya lanjutannya, wa yubasyiral mu'minin, dan yubasyira itu ini di harokatnya difathahkan, yubasyira. Yubasyira itu diikutkan pada kata yunzira. Nah, berarti ke situ nyambungnya. Li yunzira, supaya dia Nabi memberi peringatan, yaitu pada mereka yang kafir dan maksiat, dan supaya dia memberi kabar gembira. Begitu artinya, ya. Wa yubasyirah, dan sebagai berita gembira, atau supaya Nabi dengan Quran ini memberi kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang kafir mah diberi peringatan, orang yang beriman diberi kabar gembira. Yang mana yang beriman itu? Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Itu yang mengerjakan kebaikan, berbagai macam kebaikan. Jadi hanya beriman saja tidak cukup akan mendapatkan kabar gembira, tetapi harus beramal soleh. Yukhbiruhum bima yasurruhum wa yafrahu qulubahum. Jadi Allah memberitahukan kepada mereka dengan sesuatu yang akan menyenangkan hati mereka. Apa itu? Apa? Kabar gembiranya apa? Anna lahum ajran hasanah, bahwasannya bagi mereka ada pahala yang baik, yaitu surga. Itu kabar gembiranya, ya. Kabar gembiranya itu bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu surga.
Yang buat orang-orang yang pemikirannya hanya memikirkan dunia, hanya memikirkan materi, iklan ini nggak menarik. Ya, alah buat apa surga belum tentu ada. Kali begitu yang nggak percaya mah ya. Coba kalau ditawarkan bahwa kabar gembira buat yang beriman pada Al-Quran dan mau beramal soleh, mereka akan dapat harta kekayaan 1 rumah, 1 miliar 1 orang. Oh, rebutan itu. Ya, rebutan itu. Tapi bukan itu yang ditawarkan Allah. Kenapa bukan dunia? Nggak penting dunia mah. Dunia bukan tempat kita tinggal kok. Bukan tempat kita bersenang-senang. Ya. Tempat bersantai, bersenang-senang itu nanti di surga. Itu dunia mah hanya tempat yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, itu yang bikin kita sedih. Ya, jadi mending di mana? Mending di dunia apa mending di surga? Mending di surga. Tapi belum siap sekarang ya. Ke surganya. Anna lahum ajron hasanah. Nah, inilah yang harusnya diharapkan. Jadi harapan yang besar dari orang-orang yang beriman, kenapa mereka istiqomah, mau melaksanakan kebaikan, mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan siap meninggalkan kemaksiatan, sebab ada janji dari Allah yang disampaikan bahwa mereka akan mendapatkan surga. Maka salah satu isi Quran itu adalah wa'dun. Kalau yang tadi wa'id, ya, ada ancaman, ada janji. Nah, ancaman buat mereka yang kafir dan yang durhaka kepadanya, sedangkan janji buat mereka yang beriman, yaitu dijanjikan apa? Surga. Memangnya berapa lama sih di dalamnya? Makisina fihi abada. Mereka itu tinggal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Tuh. Kalau di dunia selama-lamanya tidak? Tidak. Ya. Tidak selama-lamanya, tapi selama umur kita, selama ajal batas waktu yang Allah tetapkan. Ya. Dan tidak bisa mengajukan perpanjangan. Ya. Tidak bisa mengajukan perpanjangan. Dan karena nggak ada yang tahu juga mau sampai kapan itu jatahnya. Jadi berpuluh-puluh tahun mengejar kesuksesan dunia, bisa jadi puncak karirnya, itu adalah ujung hayatnya. Sukses, langsung dapat jabatan tertinggi, meninggal. Buat apa? Apa yang dia nikmati itu? Ya, makanya itu kalau yang dikejar itu adalah materi dunia dan segala ya kesenangannya, rugi kita. Udah nikmati saja proses yang kita jalani di dunia ini, ya. Karena kalau tidak dinikmati dan tidak disyukuri kecuali hasilnya nanti, belum tentu kita nyampe situ. Nah, nikmati prosesnya dan selalu syukuri. Ya, insya Allah nggak akan ngeluh. Ya, itu tidak akan mengeluh. Jadi makisina fihi abadan itu mana sini?
Khalidina fihi abadan, sama dengan itu maknanya ya. Khalidina fihi abadan. Makisina fihi abadan itu muksan daiman lan qita'alahu, yaitu diam dengan terus menerus tiada putusnya. Itu wa taqdimul inzar ala tabsyir li izhari kamalil inayah bi jazril kufar. Mendahulukan peringatan dari kabar gembira untuk menampakkan kesempurnaan. Katanya inayah itu dengan memberikan teguran pada orang-orang kafir tadi. Setelah adanya peringatan menjadi takut, kemudian setelah itu ada kabar gembira, akan menjadi lebih sempurna rasanya itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah kembali menyampaikan peringatan nih. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Dan Al-Quran itu memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah itu mengambil seorang anak. Yakni maksudnya Allah itu memiliki anak. Siapa mereka? Yang mengatakan Allah punya anak itu siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan sebagian orang-orang kafir Quraisy. Sebagian, nggak semua. Orang Yahudi yang mengatakan bahwa siapa? Uzair ibnullah. Orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa ibnullah. Sebagian orang kafir Quraisy mengatakan bahwa al-malaikah banatullah. Malaikat